Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Maliki Podcast. Kali ini dengan saya, Ranto Jagat, sebagai host podcast hari ini. Nah, teman-teman, tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan hampir akhir dari semester genap kali ini. Nah, pada semester kali ini dan pada host podcast kali ini, saya kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa karena salah satu pembahasan hari ini akan cukup menarik tentunya untuk para viewers dan penonton Maliki Podcast. Hari ini kita kedatangan Dr. Ruhman Basori, SAG MAG. Beliau adalah Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas. Nggih. Saya manggilnya Pak Ruhman saja, nggih. Boleh. Baik Pak Ruhman. Pak Ruhman, kali ini kita akan membahas mengenai Beasiswa Indonesia Bangkit Bapak atau BIB. Kita ketahui Bapak bahwa BIB atau Beasiswa Indonesia Bangkit ini sudah dibuka sejak 21 Maret hingga ditutup nanti tanggal 31 Mei. Seperti apa Bapak? Boleh dijelaskan mungkin sebelum kita masuk lebih dalam mengenai BIB itu apa sih Pak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya diberikan kesempatan untuk ikut podcast ya di siang hari ini. Pertama bahwa semula di Indonesia ini kita mempunyai dana abadi pendidikan yang diperuntukkan untuk salah satu itu tentang beasiswa. Di samping ada dana abadi riset, dana abadi kebudayaan dan juga dana abadi perguruan tinggi. Dalam konteks dana abadi riset kita diamanahkan kepada namanya lembaga di bawah Kemenq, namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. Nah, karena kita kena COVID tahun 2019, 2020, bahkan di awal 2021, maka pertanyaannya adalah bagaimana agar tidak terjadi lost generation, generasi yang terputus, generasi yang tidak berkualitas karena kita krisis. Makanya para petinggi negeri ini mengubah LPDP yang tadinya dikelola mandiri, sekarang dikelola menggandeng kementerian dan lembaga. Dengan Kemdikbud diberi nama Beasiswa Indonesia Maju yang hari ini dikelola oleh Kementerian Dasar dan Menengah. Nah, dengan Kementerian Dikti Sains namanya BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia. Nah, tahun 2022 baru mulai dengan Kementerian Agama diberi nama Beasiswa Indonesia Bangkit. Jadi BIB kalau dirunut berarti dari mulai tahun 2022, 2023, 2024 dan sekarang 2025 kembali akan melakukan seleksi kepada masyarakat. Baik, berarti BIB itu memang Beasiswa Indonesia Bangkit yang dimiliki oleh Kementerian Agama dan itu menggandeng dengan Kementerian Keuangan, seperti itu ya Pak? Ya, dalam tepatnya dengan LPDP. Kemenq. Baik. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan kalau teman-teman di sini yang melihat podcast ini tentunya kan pasti banyak yang tertarik untuk daftar Bapak. Syarat-syaratnya nih, apa aja sih untuk mendaftar sebagai WRD BIB itu nanti? Baik, beasiswa ini sebetulnya adalah untuk mewadahi personil-personil orang-orang yang menjadi pegawai Kementerian Agama atau bagian dari keluarga besar Kementerian Agama. Apakah mahasiswa, alumni pendidikan tinggi keagamaan, alumni madrasah, alumni pesantren, dan juga tendik tenaga kependidikan, apakah juga guru, ustadz, kiai, dan juga para dosen, dan tak ketinggalan adalah pegawai Kementerian Agama. Nah, itu di berbagai tingkatan, apakah mengambil studi S1, S2, S3 tentu dengan umur dan batasan tertentu. Jadi nanti keluarga besar Kemenak yang seperti itu bisa mengambil syarat yang pertama berarti WNI. Yang kedua adalah dia mempunyai kecukupan TOEFL atau TOEFL, kemudian dia juga mempunyai indeks prestasi yang cukup menggembirakan 3,0 ke atas. Yang keempat adalah bagian dari keluarga Kemenak tadi yang saya sampaikan. Atau yang terakhir ada syaratnya adalah lolos tes. Berarti karena beasiswa ya harus ada tes, tidak seperti BLT ya, bantuan langsung tunai siapapun bisa dapat karena kemiskinan, tapi ini karena yang mempunyai kualifikasi dan akademik yang bagus itu. Itu syaratnya ada 6 ya tadi Mas ya yang bisa dipahami itu. Tapi kalau kemudian syarat detailnya nanti misalkan bagi
guru misalkan diketahui dia mempunyai NUPTK, nomor induk guru lah kira-kira begitu. Kemudian dosen nomor induk dosen. Kecuali bagi dosen Mahat Ali, maka tidak perlu ada NIDN karena mereka belum punya. Dia ada SK dari Mudir Mahat Ali atau yayasan. Nah, kalau untuk pegawai tentu SK sebagai PNS di bawah Kemenak, dan juga bagi alumni UIN, Yai Einstein dan perguruan tinggi keagamaan di bawah Kristen, Katolik, Hindu, Buddha itu juga melampirkan ijazahnya saja. Nah, itu untuk bisa menjustifikasi bahwa saya tiketnya tiket alumni untuk bisa dapat. Oh, saya tiketnya tiket guru. Saya tiketnya kiai, dan sebagainya gitu. Berarti memang segitu banyak syarat. Itu yang paling penting satu sebenarnya Pak, kalau saya pahami tadi. Lolos seleksi. Lah itu nanti. Tapi kalau nggak syarat-syaratnya tidak memenuhi, ya berarti nanti akan tidak lolos di tahap seleksi administrasi gitu. Maka juga harus dipenuhi. Itu. Baik, Bapak, mungkin ini ada yang ditanyakan dari banyaknya pemirsa kali ini adalah apakah BIB ini hanya untuk mahasiswa baru atau yang sedang ada di tengah-tengah semester ini juga boleh daftar, Bapak? Oh begini, adik-adik kita yang sudah terlanjur masuk menjadi mahasiswa S1 atau saudara kita sudah menjadi bagian dari program magister atau doktor, itu tidak bisa dibiayai melalui beasiswa ini. Kecuali bagi mereka yang sedang S3 doktor luar negeri, maka ada BIB dalam kategori bantuan penyelesaian pendidikan, BPP S3 dalam negeri. Jadi selain beasiswa degree S1, S2, S3, tentu Kemenak itu juga memberikan yang non degree, yaitu yang maksudnya yang tidak mengambil gelar ya, yaitu BPP untuk S3. Nah, tentu yang sudah begitu ada yang kurang mampu, ada namanya KIP. Jadi yang sudah masuk itu kan kemarin dijaring KIP. Kemudian selainnya kita belum memberikan. Baik. Nah, itu. Baik Bapak, berarti memang ini untuk mahasiswa baru aja yang mau kuliah. Mahasiswa yang baru akan kuliah atau belum terdaftar di ini. Makanya tolong pastikan bahwa kita membiayai yang fresh ya, bukan yang sudah ongoing. Mungkin sekarang ini targetnya salah satunya adalah adik-adik angkatan 2025, Bapak, benar? Ya, untuk S1, Mas, kita lihat untuk S1 3 tahun kelulusan terakhir. Jadi berarti alumni Madrasah Aliyah atau alumni diniyah formal tingkat ulia atau alumni muadalah pesantren tingkat ulia atau wajar dikdas pesantren tingkat ulia itu yang lulusan itu berarti 2025, 2024 dan 2023. Nah, benar. Nah, dan sebagainya. Tetapi kalau untuk S2 dibatasi umurnya 40 tahun. Oh, 40 tahun. Sementara kalau S3 45 tahun. Baik. Bagi pegawai Kemenak ada relaksasi sedikit, 45 tahun untuk pegawai Kementerian Agama, untuk S2 dan S3-nya 47. Oh, begitu itu. Mas. Baik Bapak, ini kan kita tadi udah menjelaskan beberapa syarat Bapak mengenai BIB. Nah, sebenarnya apa sih Pak fasilitas yang bakal didapatkan oleh para URD atau penerima beasiswa BIB ini sendiri, Bapak? Baik. Jadi saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku di mana saja berada, juga adik-adikku, ini program full scholarship. Jadi full funding ya. Jadi semua pembiayaan diberikan. Kalau mungkin kita melihat beasiswa zakat Basnas itu hanya membiayai mungkin disertasinya, membiayai semester 5, 6, 7 atau program-program tertentu. Atau beasiswa lain hanya dapat sekali dapat. Tapi kalau beasiswa Indonesia Bangkit yang gelar atau degree, maka semua pembiayaan ditekel atau ditanggung oleh Kemenak melalui LPDP. Jadi biaya hidup, biaya studi, biaya pendaftaran, biaya kesehatan, kedatangan dan sebagainya. Itu juga bahkan untuk S3 ada namanya tunjangan keluarga. Nah, ini guyonannya kalau nanti diterima BIB yang belum nikah segera menikah karena nanti akan dapat tunjangan keluarga. Lah kalau tidak kita nggak membiayai yang tunjangan keluarga untuk yang jomblo-jomblo. Nah, gitu. Jadi silakan saja ikut ambil bagian beasiswa ini karena full studi dibiayai. Lah untuk S2 malah ada biaya untuk seminar internasional, ada juga biaya penulisan di jurnal internasional. Nah, termasuk di S3 ada. Makanya ini eman-eman, kalau eman-eman itu apa ya?
sayang sayang ini ya kalau Iya. adik-adik saya lulusan pesantren, lulusan Mahat Ali, lulusan Madrasah Diniyah, formal itu nggak bisa memanfaatkan program ini. Iya Mas. benar-benar. Berarti memang kalau fasilitas yang didapatkan itu sangat amat luar biasa ya, Pak? Iya, dulu kalau saya waktu kuliah di S1 dulu dapat beasiswa Super Semar. Itu hanya dapat 400 atau sampai 600.000. Sekali dapat aja. Oh, sekali Beasiswa aja. Jarum, beasiswa Gudang Garam juga sama. Nah, hari ini negara kita hadir untuk memberikan perhatiannya kepada anak bangsa ini karena kita ingin tidak kalah dengan negara-negara lain yang memberikan pembiayaan scholarship yang cukup bagus ini. Baik Bapak, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai fasilitas dan juga syarat-syarat, sekarang mungkin dibagikan tipsnya Bapak, kiat-kiat untuk lolos BIB mungkin dari administrasi hingga nanti diseleksi bakatnya mungkin. Baik, pertama tentu ini ada 3 tahapan ya yang saudara-saudara harus hadapi. Pertama yang harus saudara lakukan adalah pahami buklet atau pedoman dengan baik. Apa syaratnya, apa yang harus dipenuhi dan sebagainya. Ini menurut saya penting. Yang kedua, tahapan-tahapan seleksinya juga harus dipahami dan lolos. Ada 3 tahap ya. Pertama tahap seleksi administrasi. Seleksi administrasi adalah untuk menyeleksi tadi kalau itu dosen buktinya apa, ada enggak, WNI ada KTP-nya, kemudian IPK-nya berarti ada ijazah dan transkripnya. Nanti kalau yang SLTA dengan nilai rapotnya, TOEFL-nya cukup apa enggak untuk S1 400, S2 450, S3 500 untuk di Indonesia. Nah, itu nanti coba dilihat. Nah, itu tes administrasi. Nah, tes kedua adalah tes bakat skolastik atau tes psikologi. Ini juga tidak kalah pentingnya ya untuk mengukur bahwa dia secara akademik dan secara psikolog direkomendasikan untuk ikut program ini sampai akhir. Dia bisa mampu karena secara psikologi akan dideteksi itu. Nah, yang ketiga tes wawancara. Ini wawancara juga mematikan nih Mas. Juga lo kalau ada kita mendengarkan sinetron ipar adalah maut. Nah, ini wawancara adalah maut. Nah, makanya jangan remehkan. Saya sudah tinggal wawancara ya, kalau nggak hati-hati menjadi ini. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah memilih kriteria perguruan tinggi. Jadi kan teman-teman diberikan ada 3 jalur cara masuk ya. Pertama jalur LOA, Letter of Acceptance. Jadi misalkan hari-hari ini adik-adik kita yang lulusan pesantren atau lulusan aliyah atau lulusan tadi mahat diniyah formal tingkat uliah itu segera mendaftar dulu atau mendapatkan LOA. Apakah ke UIN Malang, apakah ke UGM, ITS, UNER, Unibro dan sebagainya. Nah, kriterianya yang dipilih dalam konteks kampus adalah mereka kampus-kampus yang IPT unggul, akreditasi perguruan tinggi unggul, institusi unggul, dan prodinya unggul. Nah, makanya hati-hati nih, bisa di searching atau tanya di BSNP, ini kira-kira psikologi UIN Malang sudah unggul atau belum? Belum. Nah, kalau belum berarti tidak. Tapi syaratnya sudah unggul, berarti boleh. Atau biologinya unggul, boleh dong, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama dalam konteks seleksi apa tadi? Pemilihan prodi ini, jalur. Nah, yang kedua jalur kemitraan. Jalur kemitraan ini adalah adik-adik kita yang sudah harus memilih kampusnya itu yang ditentukan Kemenak, yaitu untuk yang PBSB, program beasiswa santri berprestasi. Ada 22 perguruan tinggi, 6 diantaranya Mahat Ali. Itu bisa untuk tafakuh fiddin. Jadi misalkan saya lulusan Mahat Ali mana mau melanjutkan ke Mahat Ali lagi, boleh ke Lirboyo, boleh ke Salafiyah Situbondo, boleh ke Pati Maslahul Huda, boleh ke Kebun Jambu Cirebon, boleh ke juga Mahat Ali Wajo ya, Sengkang, dalam hal ini Asadiyah dan sebagainya. Itu silahkan saja. Atau yang kedua PTKIN, 8 PTKIN mulai UIN Malang, UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Semarang, UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Bandung, dan juga 6 pokoknya itu termasuk UIN ada 8 itu UIN yang ini. Nah, kemudian yang 6 adalah PTUN, PTUGM, ITS, UNER, IPB, ITB, UI.
Nah, UNES, Universitas Negeri Semarang. Atau yang kedua, yaitu 2 perguruan tinggi swasta untuk Unusia Jakarta, Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta mengambil Islam Nusantara, Mas. Nah, itu karena khusus ya. Atau tafsir di PTIQ Jakarta. Nah, itu yang jalur kedua. Yang ketiga jalur reguler. Jadi adik-adik saya persilakan daftar BIP dulu, diseleksi lulus sambil mencari kampus. Untuk dalam negeri kita kasih waktu 1 tahun 12 bulan, untuk luar negeri 18 bulan. Tapi khusus S1 harus dapat pada tahun ini. Nggak boleh kuliah di tahun depan. Misalkan berarti hari ini kan pada nunggu seleksi nih. Nah, berarti ikut ini dulu, BIP dulu dengan jalur ketiga, jalur reguler. Nanti begitu diterima di tahun ini berarti September kuliah. Nah, supaya nanti kita tidak repot untuk S1 gitu. Benar-benar. Jadi ini gampang, yang paling agak rumit adalah disiapkan kemampuan bahasa Inggrisnya. TOEFL-nya harus cukup. Ini kadang-kadang menjadi momok ya. Kadang. Pak, mau dikurangi TOEFL-nya. Ya jangan, sudah lebih longgar daripada LPDP gitu ya. Silahkan saja dipenuhi. TOEFL dan TOEFL itu salah satu atau keduanya, Pak? Salah satu untuk S1. Yaitu misalkan dia ngambil bahasa Arab ya TOEFL boleh. Tapi kalau S2 S3 tetap TOEFL, tapi diutamakan yang punya TOEFL untuk pengambilan Islamic Studies. Apalagi mereka yang mengambil studi di Timur Tengah ya, di Mesir, kemudian di Arab Saudi atau apa gitu. Tadi kan sudah disinggung Bapak mengenai jalur khusus santri atau pesantren. Mungkin juga bisa disampaikan Bapak bagaimana peluang bagi para penghafal Quran ini Bapak, Hafiz-Hafizah Bapak. Jadi BIP pada prinsipnya mewadahi semua lapisan dan semua prestasi. Jadi nanti bagi mereka yang hafid Quran minimal 10 juz, kita kasih ruang di program BIP jalur prestasi. Jalur prestasi. Kan ada 3 jalur ya Mas ya. Satu jalur umum atau reguler, yaitu pokoknya alumni pendidikan pendidikan S1, S2, S2 yang akan melanjutkan di jenjangnya. Kemudian yang kedua jalur prestasi bagi mereka yang memiliki kejuaraan ya, juara olimpiade, juara MKK, musabaqah, Qiratul Kutub, juara MTQ, tingkat nasional juara 1 2 3 atau tingkat internasional. Saya ini Pak, juara debat bahasa Inggris boleh. Boleh. Iya, debat bahasa Arab boleh. Saya ini lomba musabaqah Qiratul Kutub ya. Bukan kutub utara, kutub selatan ya. Betul-betul kutub kitab ya. Itu. Yang ketiga yang kedua adalah hafidhul Quran. Hafidhul Quran. Nah, ini penting para hafidz supaya memang Kementerian Agama sudah lama memperhatikan para hafidz Quran. Salah satunya pada saat program beasiswa santri berprestasi kita luncurkan sejak tahun 2007 UIN Malang sudah kita biayai para hafidhul Quran melalui program beasiswa santri berprestasi. Dan saya kebetulan dulu pengelola awal lah, as-sabiqunal awal. Jadi kita ingin betul-betul bahwa Al-Quran katanya hamilul Quran itu dijamin surga ya, surga di dunia juga dong. Jangan hanya surga di akhirat gitu. Iya benar Bapak. Baik Bapak, mungkin sebelum kita sampai di akhir, karena tadi udah dijelaskan cukup lengkap Bapak kriteria kampusnya, juga syarat prasyarat dan sebagainya. Mungkin bisa disampaikan biar makin yakin ini para pemirsa dan juga para calon URD beasiswa BIB ini, kenapa sih harus mengambil atau memilih BIB? Baik, jadi kenapa kita sebetulnya lebih longgar Mas. Pertama, bagi keluarga besar Kemdikbud, berarti sekolah ya, guru di sekolah, dosen di perguruan tinggi umum, maka akan ada 3 peluang mendapatkan beasiswa. Yang pertama melalui BIM, Beasiswa Indonesia Maju, terutama untuk dasar dan menengah. Yang kedua melalui beasiswa Pendidikan Indonesia BPI. Dan yang ketiga LPDP Kemenkyu sendiri. Yang penyandang dana utamanya. Jadi itu bagi keluarga besar Kementerian Agama, madrasah, pondok pesantren, PTKI, PTKN, PTK, perguruan tinggi keagamaan di bawah selain Pendis, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, silahkan mengambil 2 keuntungan, beasiswa Indonesia Bangkit dan beasiswa
Kemenkyu. Jadi bukan berarti kalau Kemenak dan Dikbud ada beasiswa mati untuk tidak boleh daftar ke LPDP yang reguler atau LPDP Kemenkyu. Justru Tetap ya, Pak. boleh. Jadi Boleh. tapi memang kalau yang dikelola Dikbud dan Kemenak sudah ada relaksasi. Iya, Artinya benar. agak lebih longgar longgar, sedikit. iya. Misalkan kriteria TOEFL-nya, kriteria pemulihan perguruan tingginya itu dan sesuai dengan misinya kementerian masing-masing. Misalkan kenapa di Kemenak ada Mahat Ali, sementara kalau di LPDP nggak ada. Nah, ini yang saya kira siapapun bisa menggunakan. Ini keuntungan yang menurut saya penting. Bapak, mungkin yang terakhir ya, Pak, sebagai penutup pada podcast kita kali ini, Ya. pesan untuk calon-calon pendaftar BIB, biar mereka nggak kebanyakan mempertimbangkan, Bapak, segera daftar gitu, Pak. Baik, beasiswa ini kan diberikan kepada orang yang siap secara akademik, siap secara mental, tidak semata-mata diukur dari yang membutuhkan. Beda dengan beasiswa KIP kuliah. iya. Bisa juga beda dengan mahasiswa miskin atau apa namanya itu. Nah, makanya pertama persiapkan diri teman-teman semuanya soal daya juang dan daya tahan. Benar. Daya juang artinya bisa berjuang merebut kesempatan ini dari ribuan pendaftar. Ini maksudnya daya juang. Iya. Dan daya tahan menerima godaan. Orang lain lagi seneng-seneng, ya kan, glamor, apa berlama-lama bermedsos. Kurangi dulu lah untuk mempersiapkan ini. Maka butuh daya juang dan daya tahan. Yang kedua adalah lengkapi syarat-syarat administratif, terutama soal TOEFL. TOEFL, iya. Nah, bagi saran saya, bagi yang Inggrisnya pas-pasan atau bahkan hanya yes dan no, jangan tahun ini. Siapkan untuk tahun depan, kursus dulu. Tapi bagi mereka yang sudah punya, tahun ini segera mendaftar. Nah, juga tak kalah pentingnya kesiapan akademik, yaitu nanti akan membuat esai, meyakinkan ke para pewawancara bahwa saya layak mendapatkan program ini juga tidak kalah penting. Nah, yang kedua saran saya, kesempatan tidak akan datang dua kali. Kemarin ternyata 2024 BIB off. Yang ada PBSB. Nah, jaga nih mumpung ini ada. Gunakan dengan baik. Benar. Nah, ini yang saya kira keluarga besar UIN Maulana Malik Ibrahim, terutama yang baru lulus S1 kemarin, dari S2 nanti, kemudian dosen itu pegawai silakan manfaatkan dengan baik itu. Nah, terakhir saya kira yang perlu dilakukan ini kan sudah di tanggal berapa? 16 ya? Berapa? Sekarang, ini sekarang di tanggal 14, sekarang 14. 14 ditutup tanggal 31. Iya. Berarti kira-kira akan ada 17 hari lagi. Iya, benar, Pak. Nah, karenanya saya himbau kepada teman-teman semuanya, keluarga besar Kementerian Agama, ayo segera daftar. Jangan daftar di akhir-akhir. Kalau daftar di akhir-akhir itu nanti jangan-jangan syaratnya panjenengan kurang. Nanti udah ditutup. Atau terjadi down internetnya. Nanti juga nggak bisa ditolerir juga. Makanya segera daftar H-7, H-5, H-3 sehingga kalau terjadi kekurangan masih bisa diperbaiki. Tapi jangan menyesal kalau hari terakhir daftar ternyata nggak bisa masuk. Benar. Nah, karena ini aplikasi kadang-kadang ada aja masalah. Iya, benar. Mungkin itu, Mas. Karena sukses Anda adalah menjadi duta bagi Kementerian Agama, duta bagi pesantren, duta bagi madrasah, dan juga bagi orang-orang tercinta di belakang Anda semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ruhman atas banyak sekali yang disampaikan kepada teman-teman Maliki Podcast kali ini. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini pada sahabat Maliki Podcast. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini. Saya Ranto Jagat, pamit undur diri. Nanti kurang lebihnya bakal kita ulik lebih dalam lagi di episode dan segmen selanjutnya. Jangan lupa untuk share, like, comment, subscribe official YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.